Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rapita, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Di sini saya akan menjelaskan kolaborasi teknologi informasi antar perusahaan. Dengan adanya sistem antar organisasi IOS (Interorganizational System), yaitu terbentuknya antara dua atau lebih perusahaan yang saling bekerja sama dalam menggunakan teknologi informasi. Adapun fenomena yang sering muncul belakangan ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi, yaitu adanya berbagai produk yang menawarkan berbasis elektronik. Sehingga secara garis besar terdapat 3 jenis sistem yang ditawarkan bagi perusahaan yang ingin mengimplementasikan IOS bagi perusahaannya, yaitu terdapat internet dan juga dengan menggunakan IOS, perusahaan akan lebih akurat dalam berinteraksi dengan pelanggan, dalam pengiriman barang, pemesanan barang, dan juga lebih cepat mendapatkan informasi terbaru dari pelanggan yang menginginkan barang tersebut. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan implementasi IOS, yaitu alasan kenapa kita menggunakan implementasi IOS bagi perusahaan. Yang pertama yaitu new product, di mana sebuah perusahaan akan memiliki produk terbaru jika kedua perusahaan tersebut saling bekerja sama, dan juga produk terbaru ini tidak bisa dimiliki oleh satu perusahaan yang berdiri sendiri. Dan yang kedua yaitu ada new service. Selain produk yang ditawarkan oleh dua perusahaan itu sangat menarik, kemudian akan munculnya pelayanan baru bagi para pelanggan, sehingga dua perusahaan tersebut akan memberikan yang terbaik bagi pelanggannya, karena hasil dari bekerja sama itu lebih baik daripada hasil kita sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi. Alasan dua buah perusahaan tersebut saling bekerja sama agar prosesnya lebih mudah dan juga lebih cepat. Dan kemudian yang keempat yaitu ada joint operation, yaitu yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar perusahaan sehingga akan lebih mudah untuk menarik perhatian para pelanggan, yaitu misalnya kerjasama antar Bank BCA dengan Telkom dan juga PLN, sehingga para pelanggan yang ingin membayar listrik atau telepon bisa melalui ATM. Dan yang kelima yaitu ada strategic alliance, yaitu perusahaan memiliki tujuan yang bersifat umum dan memiliki jangka panjang. Yang keenam yaitu customer supplier relationship, yaitu bentuk kerjasama antar perusahaan dengan supplier, orang-orang yang menyiapkan bahan mentah bagi perusahaan tersebut. Dengan adanya IOS, perusahaan akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan para supplier. Yang ketujuh yaitu outsourcing, yaitu di mana sebuah perusahaan sering melakukan aktivitas dalam melakukan input data, proses data, dan juga lain sebagainya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Walaupun hal demikian bukan merupakan bagian dari inti dari sebuah perusahaan bisnis, akan tetapi hal tersebut merupakan hal yang penting dalam sebuah perusahaan tersebut, yaitu diantaranya ada call center atau customer service bagi sebuah perusahaan yang mengatur keuangan, data produk, dan juga data produk yang masuk dan juga produk yang keluar. Jadi betapa pentingnya teknologi informasi tersebut bagi sebuah perusahaan. Kemudian yang kedelapan yaitu image building, yaitu adanya kenaikan citra bagi sebuah perusahaan di era globalisasi ini. Misalkan ada beberapa perusahaan asing yang ingin bekerja sama, kemudian
syarat untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan asing tersebut, yaitu sebuah perusahaan itu harus memiliki implementasi teknologi informasi yang cukup canggih agar bisa bersaing ke depannya untuk lebih baik lagi. Kemudian yaitu konsep network supply chain, yaitu perkembangan teknologi informasi internet yang sedemikian cepat mengubah anatomi manajemen rantai pasokan menjadi jejaring, yaitu berbasis internet. Kemudian yang dimaksud yaitu yang dulunya orang-orang menjual produk secara tatap muka, akan tetapi sekarang bisa melalui jaringan internet. Adapun cara mempengaruhi permintaan pelanggan berdasarkan visibilitas inventory, yaitu perusahaan harus memiliki relasi terhadap pelanggan sehingga perusahaan tersebut dapat mengetahui seperti apa yang diinginkan pelanggan, dan kemudian perusahaan dapat menentukan berapa besarnya permintaan pelanggan. Terdapat dua kunci sukses bagi sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu front office process, yaitu sebuah perusahaan wajib memiliki hubungan baik dengan pelanggan, di mana sebuah perusahaan harus memiliki relasi dari hari ke hari, sehingga hal tersebut dapat membantu sebuah perusahaan mendapatkan informasi yang benar dengan besarnya volume dan tingginya frekuensi dari permintaan pelanggan dari waktu ke waktu. Hal ini bertujuan agar sebuah perusahaan tersebut untuk menghindari terjadinya risiko yang terjadi akibat dari kesalahan untuk masalah permintaan pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu back office process. Setelah kita lakukan front office process, yaitu pemantauan terhadap perilaku pelanggan di lapangan, selanjutnya kita akan melakukan perencanaan strategi, yaitu bagaimana cara kita harus memenuhi permintaan pelanggan tersebut, yaitu dengan melakukan perkembangan dari produk atau jasa yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, baik itu dalam jangka panjang, pendek, atau menengah. Kemudian yang kedua yaitu mengkoordinasikan sebuah pergerakan produk atau jasa dan juga informasi dan sumber lainnya. Yang dimaksud adalah sebuah perusahaan harus mampu menciptakan proses yang bertujuan untuk dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk atau barang, dan juga hubungan lainnya terhadap perusahaan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, baik itu secara cepat, murah, dan juga fleksibel. Seluruh kunci sukses bagi perusahaan tersebut akan menjadi kenyataan jika perusahaan dapat melakukan seluruh kunci sukses itu dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu adanya inovasi, karena sebuah perusahaan yang maju dan berkembang akan selalu memiliki sistem organisasi yang maju juga teknologi informasinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kemitraan dalam bisnis. Apa itu kemitraan? Yang dimaksud dengan kemitraan adalah adanya hubungan jalinan usaha dalam usaha yang saling menguntungkan, baik itu usaha menengah, kecil, ataupun usaha besar. Hal tersebut nanti akan disertai dengan perkembangan oleh pengusaha besar, sehingga harus saling memperkuat, saling memerlukan, dan juga saling menguntungkan. Berikut ini adalah konsep dari kemitraan bisnis, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan oleh para mitra. Yang pertama, para mitra tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi, yaitu memiliki keuntungan yang lebih besar daripada teman mitranya. Kemudian para mitra harus saling berbagi
saling berbagi keuntungan dalam berbisnisnya. Kemudian supplier harus mengusahakan agar pembelinya mampu bersaing melalui proyek bersama. The spirit of partnership, yaitu para mitra harus memiliki sifat tujuan yang sama, saling menguntungkan, saling mempercayai, saling terbuka, kerjasama dalam jangka panjang, dan juga harus bisa menaikkan mutu dan juga biaya. Tantangan pertama yang harus dilakukan oleh para mitra yaitu mulai dari masalah internal. Yang pertama yaitu mulai dari organisasi perusahaan, di mana para mitra harus memiliki tanggung jawab bersama terhadap bisnis perusahaannya, dan juga para mitra harus memikirkan secara bersama kepentingan dan juga keperluan yang harus dilakukan dalam bisnis yang dikembangkannya. Berikut ini adapun proses-proses yang harus dilakukan oleh para mitra bagi perusahaannya dalam berbisnis, yaitu yang pertama penguraan perputaran persediaan barang, kemudian perbaikan waktu beredar, kenaikan penjualan, yaitu para mitra harus bersama-sama meningkatkan sistem yang paling responsif. Kemudian ada peningkatan pangsa pasar dan ada juga perbaikan keuntungan. Caranya yaitu dengan mengurangi dan menghilangkan sifat pemborosan dari berbagai bisnis yang telah dilakukan tersebut. Memperbaiki hubungan pelanggan. Yang dimaksud yaitu para mitra harus bisa menguasai apa kebutuhan pelanggan, bagaimana cara memenuhi permintaan pelanggan agar pelanggan merasa tertarik dengan bisnis tersebut. Kunci dari semua itu adalah semuanya harus menganggap semua perusahaan itu dalam satu jaringan dan memiliki totalitas yang satu, sehingga dapat mengurangi saingan antar perusahaan. Baiklah, menurut saya dalam sebuah kemitraan perusahaan itu harus memiliki kekompakan, kerjasama, saling membantu, saling mengerti, dan juga dalam memajukan sebuah perusahaan kita harus memiliki prinsip dan mutu yang sama. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.